Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga pagi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya perwakilan dari kelompok saya, kelompok 11, akan menjelaskan tentang teori Karl Marx. Sebelumnya mari kita mengenal sosok Karl Marx itu sendiri. Beliau kerap disebut sebagai bapak sosiologi modern. Figur ini identik dengan terminologi sensitif seperti komunisme dan revolusi. Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Trier, Jerman Barat. Marx mengawali pendidikan tingginya di jurusan hukum Universitas Bonn pada tahun 1835. Sifat Marx yang terkesan tidak serius serta beberapa insiden yang melibatkan dirinya membuat ayah Marx memilih untuk memindahkan ayahnya memindahkan Marx ke universitas lain dengan iklim akademis yang lebih serius, yaitu Universitas Berlin. Di Berlin, Marx tumbuh menjadi mahasiswa yang tekun. Pada tahun 1841, Marx berhasil mendapatkan gelar doktornya dari Universitas Jena. Meskipun sering dianggap sebagai salah satu bapak sosiologi modern, Marx bukanlah seorang sosiolog. Pada masanya, Marx lebih cocok disebut dengan filsuf, ekonom, jurnalis, sekaligus kritikus sosial. Pada tanggal 14 Maret 1883, Marx meninggal dunia karena beberapa tuduhan yang telah dilayangkan kepadanya. Lanjut, yang kedua, pemikiran Karl Marx. Pada 1818 sampai 1883. Sepanjang hidupnya, Marx menerbitkan berbagai tulisan yang kerap dianggap sebagai sumbangan besar bagi perkembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu. Di antaranya Economic and Philosophic Manuscript of 1884, The German Ideology, Manifesto of the Communist Party, dan Das Kapital. Salah satu karya Marx yang paling kontroversial yaitu Manifesto of the Communist Party, membahas tentang konflik kelas yang terjadi antara para pemilik modal borjuis dan kelas pekerja proletar. Menurut Karl Marx sendiri, dalam karyanya ini, eksploitasi yang dilakukan oleh borjuis terhadap proletar akan mendorong proletar untuk bersatu. Proletar yang telah bersatu akan bertarung dan merebut kepemilikan alat-alat produksi dari para borjuis. Hasil akhirnya dari konflik kelas ini adalah masyarakat komunis, masyarakat tanpa kelas yang sejahtera dan fokus pada pengembangan diri para anggotanya. Yang ketiga, ada beberapa kutipan Karl Marx dalam karyanya. Yang pertama, dalam karyanya The German Ideology. Dalam The German Ideology, Marx menolak penggunaan gagasan ide serta hal-hal lain yang sifatnya abstrak dalam melihat fenomena sosial. Marx menyatakan bahwa dunia ini disusun dari hal-hal yang sifatnya material. Artinya, fenomena sosial harus dilihat secara empiris, sesuai dengan fakta material yang ada di lapangan. Pada karyanya ini, pandangan Marx ini tidak lantas meniadakan hal-hal yang bersifat non-material dari kehidupan manusia. Marx menyatakan bahwa hal-hal non-material seperti kesadaran manusia, hukum, politik, aturan moral, hingga agama merupakan produk dari aktivitas material seperti interaksi antar individu dan proses produksi barang. Melalui The German Ideology, Marx dengan tegas mengatakan bahwa hal-hal material hadir mendahului hal-hal non-material. Lanjut, ada Economic the Philosophic Manuscript of 1884. Dalam karyanya yang ini, Marx membahas tentang dampak dari sistem ekonomi yang memperkaya pemilik modal namun memiskinkan kelas pekerja di waktu yang sama. Sistem ekonomi semacam ini yang dikenal dengan nama kapitalisme membuat para pekerja merasa terasing dengan barang yang mereka produksi sendiri. Marx menyebutkan fenomena tersebut dengan nama alienasi. Marx membagi
alienasi ke dalam 4 tipe. Yang pertama yaitu tipe alienasi dari hasil produk, yang kedua alienasi dari proses produksi, yang ketiga alienasi dari sifat dasar manusia, dan yang keempat alienasi dari pekerja lain. Dilanjut pada kegiatan yang terakhir yaitu Deskapital. Dalam Deskapital, Marx membahas tentang hubungan antara komoditas, buruh, dan pemilik modal. Komoditas didefinisikan sebagai objek yang memiliki nilai guna dan nilai tukar. Jika nilai guna ditentukan oleh individu yang akan membeli sebuah komoditas, nilai tukar ditentukan berdasarkan waktu kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Marx menyatakan bahwa buruh selalu menerima upah yang nilainya lebih sedikit jika dibandingkan dengan waktu kerja yang telah mereka curahkan. Selisih antara waktu kerja dan upah disebut sebagai nilai lebih. Inilah yang menjadi sumber pendapatan para pemilik modal. Dalam sistem ekonomi yang seperti ini, akumulasi dari nilai lebih akan terus memperkaya pemilik modal dan memiskinkan kelas pekerja. Terlepas dari lamaran Marx tentang kemenangan proletar atas borjuis yang belum terbukti, pemikiran-pemikiran Marx terkait konflik kelas, alienasi, dan eksploitasi buruh terbukti masih relevan dan dapat digunakan untuk mengkaji sampai batas tertentu fenomena sosial di era modern. Lebih lanjut, kelompok minoritas kerap menggunakan pemikiran Marx sebagai senjata untuk melawan opresi dan eksploitasi yang mereka alami. Namun di saat yang sama, pemikiran Marx juga pernah digunakan untuk menjustifikasi teror dan pembantaian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Secara akademis, pemikiran Marx berperan penting dalam lahirnya teori kritis serta mempengaruhi karya-karya sosiolog kontemporer seperti Michael Foucault, Pierre Bourdieu, Frederick Jameson, dan masih banyak lainnya. Mungkin sekian pemaparan hasil kelompok kami. Mohon maaf masih banyak yang kurang. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.